Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan studi banding platform. Selamat datang di presentasi komprehensif mengenai perbandingan platform ERP open source. Dalam sesi ini kita akan menyelami lebih dalam berbagai pilihan ERP sumber terbuka yang tersedia, menganalisis fitur-fiturnya, inti-intinya, dan mengevaluasinya sistem informasi enterprise CI. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang mendalam untuk membantu Anda dalam mengambil keputusan strategis terkait implementasi ERP. Kelompok saya bernama Juragan Ikan dan Ayam, Saya Muhammad Ibnu Ramadan. nomor 23006. Nama saya Faisal Aliwardana. Saya akan menjelaskan agenda studi banding. Satu, pengantar ERP dasar dan keuntungan ERP open source. Dua, metodologi studi banding, penjelasan pendekatan digunakan dalam analisis komparatif. Tiga, analisis platform pilihan studi mendalam terhadap Odoo, ERP, dan Dolibar. Empat, perbandingan aspek kunci keunggulan, keunggulan dan kekurangan. Lima, kesimpulan dan rekomendasi, rangkuman temuan dan saran implementasi. Memahami ERP open source, definisi dan konsep. ERP open source adalah sistem perencanaan sumber daya secara publik dan dapat dimodifikasi secara bebas. Ini memungkinkan adaptasi yang tinggi terhadap kebutuhan bisnis spesifik. Keuntungan utama: tidak ada biaya lisensi awal, fleksibilitas dan kustomisasi tinggi, dukungan dan keamanan. Keberadaan komunitas yang aktif merupakan aset berharga, menyediakan forum diskusi, perbandingan, perbaikan bug, dan pengembangan fitur-fitur baru secara berkelanjutan. Metodologi studi banding kami: riset mendalam, mengumpulkan data teknis dan fungsional dari dokumentasi resmi, forum komunitas, dan ulasan pengguna. Analisis kriteria: mengevaluasi platform berdasarkan modul, arsitektur, fleksibilitas, dan dukungan komunitas. Perbandingan komparatif: membandingkan fitur dan performa masing-masing platform secara sistematis, sintesis, dan rekomendasi. Merangkum temuan dan menyusun rekomendasi berdasarkan skenario penggunaan. Odoo, solusi ERP all-in-one. Modul fungsional: Odoo menawarkan rangkaian modul yang sangat luas, mulai dari manajemen penjualan, akuntansi, manufaktur, hingga e-commerce dan CRM. Modul-modul ini terintegrasi secara mulus, memberikan solusi terpadu untuk berbagai kebutuhan bisnis. Arsitektur dan fleksibilitas: dibangun di atas Python dan PostgreSQL, Odoo memiliki arsitektur modular yang memungkinkan kustomisasi ekstensif dan pengembangan aplikasi pihak ketiga. Ini sangat fleksibel untuk berbagai skala bisnis. Keunggulannya yaitu integrasi modul yang kuat, antarmuka pengguna yang intuitif, skalabilitas tinggi. Kekurangannya yaitu kurva pembelajaran yang curam. Untuk kustomisasi mendalam membutuhkan sumber daya server yang cukup. Modul fungsional: ERP Next menyediakan modul penting seperti manajemen keuangan, manajemen proyek, manufaktur, dan SDM. Fokusnya adalah pada kemudahan penggunaan tanpa mengorbankan fungsional inti, arsitektur, dan fleksibilitas. Dibangun dengan Python dan MariaDB di atas kerangka kerja Frap, ERP Next dikenal dengan arsitekturnya yang ramping dan mudah diperluas. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengadaptasi sistem. Keunggulannya itu antarmuka pengguna yang bersih dan mudah digunakan,
Dokumentasi yang lengkap, cocok untuk UMKM dan startup. Kekurangannya yaitu pilihan modul pihak ketiga lebih terbatas dibanding Odoo. Kustomisasi kompleks mungkin memerlukan pengembang. Oke, di sini lanjut Kal. Dolibar IRP ringan untuk UMKM. Di sini modul fungsionalnya itu Dolibar berfokus pada fitur inti untuk usaha kecil dan menengah, yaitu UMKM atau disingkat CLM, faktur manajemen produk, dan manajemen inventaris. Idealnya untuk operasional harian. Dan poin selanjutnya arsitektur dan fleksibilitas, dibuat dengan PHP dan mendukung berbagai database seperti MySQL, MariaDB, dan Postgre. Arsitektur Dolibar ringan dan dirancang untuk kemudahan instalasi serta penggunaan. Dan di sini keunggulannya yaitu sangat mudah dipelajari dan diimplementasikan persyaratan sumber daya sistem yang rendah, ideal untuk bisnis kecil tanpa dan di sini kekurangannya yaitu skalabilitas terbatas untuk perusahaan besar dan fungsionalitas manufaktur dan proyek yang kurang mendalam. Oke. Di sini bisa dilihat untuk perincinya. Oke, lanjut. Dan di sini kita bisa lihat kesimpulan dan rekomendasinya, yaitu pilihan terbaik dari Odoo untuk perusahaan besar atau yang sedang berkembang dengan koleksinya. Dan yang kedua itu ERP Next untuk UMKM yang mencari solusi terintegrasi dan mudah digunakan dengan fleksibilitas. Dan yang ketiga itu Dolibar, yaitu untuk ideal untuk usaha mikro dan kecil dengan. Dan rekomendasi umumnya itu pilihlah platform yang paling sesuai dengan skala bisnis, kebutuhan fungsional, dan ketersediaan sumber daya teknis Anda. Evaluasi kebutuhan jangka panjang dan potensi pertumbuhan. Pilihan 4 dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pertumbuhan strategis perusahaan. Udah. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.